Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Septi Munawarah Channel. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, semoga selalu dilimpahkan rezeki, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, jadi di video kali ini saya nanti akan membahas sharing-sharing tentang tinjauan singkat mengenai Islam Sunni dan juga Islam Syiah. Nah, kali ini saya menggunakan referensi Handbook of Islamic Education. Saya ambil artikelnya dari Abdullah Said. Nanti kita akan membahas yang pertama itu ada historical adanya Islam Sunni dan juga Syiah. Dan yang kedua nanti kita akan membahas kecenderungan apa saja itu yang ada di Islam Sunni dan juga di Islam Syiah. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama itu ada histori munculnya Islam Sunni dan juga Islam Syiah. Nah, pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nah, sejak meninggalnya Rasulullah ini mulai ada perdebatan antara kaum. Nah, setelah meninggalnya Nabi ini, umat Islam itu mempertanyakan siapa yang akan menggantikan kepemimpinan setelah Nabi wafat. Nah, hal ini terjadi karena selama di kehidupan Nabi itu beliau tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinan setelahnya. Nah, selain itu juga karena Nabi tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Nah, setelah ada perdebatan kaum mengenai siapa yang akan menggantikan Nabi, kemudian para pemimpin terkemuka baik itu dari Mekah maupun dari Madinah itu mengadakan pertemuan Saqifah di Madinah. Nah, pertemuan ini itu digunakan untuk membahas pemimpin penerus Nabi setelahnya. Dan di pertemuan Saqifah di Madinah ini terjadi perdebatan yang sangat dahsyat antara kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Nah, masing-masing pihak dari mereka ini menginginkan bahwa pemimpin penerus Nabi itu dari kalangan kaum mereka. Tetapi kemudian Umar bin Khattab ini berhasil meyakinkan umat Islam yang berdebat tersebut untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin penerus Nabi Muhammad. Nah, kenapa Umar bin Khattab memilih Abu Bakar? Karena menurutnya Abu Bakar adalah orang yang paling pantas. Nah, beliau ini, Abu Bakar ini merupakan sahabat pertama dan juga sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan itu, dengan persetujuan dari mayoritas kaum, akhirnya Abu Bakar ini resmi diangkat menjadi pemimpin atau khalifah oleh umat Islam. Nah, kaum mayoritas yang setuju atas pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah ini adalah yang disebut dengan golongan Sunni. Golongan Sunni. Akan tetapi, sebagian kecil kaum ini menolak pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atau pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW. Nah, karena pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah ini mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah pengkhianatan. Kenapa mereka beranggapan kalau itu sebuah pengkhianatan? Karena mereka ini beranggapan bahwa pemimpin pengganti Nabi itu yang paling pantas adalah dari keluarganya, yaitu Ali. Mereka kaum minoritas ini adalah kaum pengikut Ali. Nah, kaum pengikut Ali minoritas ini yang disebut sebagai golongan Syiah. Nah, setelah peristiwa pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah atau pemimpin penerus Nabi, ini ada dua perdebatan mengenai perbuatan Umar bin Khattab. Nah, ini ada dua versi pandangan. Yang pertama itu ada versi Sunni dan yang kedua adalah versi Syiah. Nah, yang pertama versi Sunni ini meyakini bahwasanya untuk meredam gejolak perdebatan, Umar ini mendatangi rumah Ali, kemudian meyakinkan Ali untuk menerima kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah pertama secara damai. Akan tetapi sangat berbeda dengan yang kedua, versi Syiah. Nah, versi Syiah ini meyakini bahwasanya saat pengangkatan Abu Bakar ini, Umar mendatangi Ali dan mengancam Ali untuk menerima Abu Bakar sebagai pemimpin atau khalifah.
Nah, kemudian dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama, maka dimulailah masa Khulafaur Rasyidin. Nah, masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin ini dimulai dari Abu Bakar itu sebagai khalifah pertama. Kemudian sebelum beliau meninggal ini beliau mencalonkan Umar sebagai khalifah penggantinya. Nah, setelah Abu Bakar ini meninggal, kekhalifahan digantikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab sebelum meninggal juga beliau ini mencalonkan 6 calon dari Mekah. Salah satunya adalah Utsman. Nah, setelah Umar bin Khattab meninggal ini, kemudian kekhalifahan digantikan oleh Utsman. Nah, dalam kekhalifahan Utsman ini banyak terjadi pergejolakan yang akhirnya pergejolakan atau pemberontakan ini mengakibatkan Utsman meninggal karena terbunuh. Nah, kemudian setelah Utsman meninggal terbunuh ini, kekhalifahan digantikan oleh Ali. Nah, dalam pemerintahan Ali ini juga masih banyak adanya pemberontakan. Di masa pemerintahan Ali ini terdapat pergejolakan mengenai terbunuhnya Utsman. Nah, pergejolakan ini akhirnya membawa perpecahan umat Islam antara mereka yang pro Utsman dan mereka yang menentangnya. Selain itu, di pemerintahan Ali, ini pemerintahannya dirusak oleh banyak konflik dan juga peperangan, yang mana itu juga mengakibatkan Ali meninggal karena terbunuh. Nah, kemudian selama abad pertama, abad kedua, dan ketiga, adanya perdebatan Islam Sunni dan Syiah. Nah, perdebatan ini ditandai dengan munculnya identitas Sunni dan Syiah yang berbeda. Nah, penganut Sunni ini meyakini bahwa otoritas politik itu berada di tangan masyarakat. Otoritas politik berada di tangan masyarakat dan pemimpin penerus Nabi itu dapat dipilih melalui konsensus atau kesepakatan. Nah, asalkan konsensus atau kesepakatan itu tetap mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, kalau pengikut Syiah itu meyakini bahwa otoritas spiritual Nabi di samping politiknya ini diturunkan melalui garis keturunannya Nabi. Oke, itu tadi pembahasan awal mengenai sejarah munculnya Sunni dan juga Syiah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu Sunni dan juga apa itu Syiah. Kita akan membahas yang pertama itu adalah Sunni. Nah, Sunni ini berasal dari istilah Arab, yang mana istilah itu adalah sunnah. Nah, sunnah ini mengacu pada praktek normatif Nabi Muhammad SAW, seperti dalam frasa ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah ini siapa? Ahlu sunnah wal jamaah ini adalah golongan atau sekelompok orang yang mengikuti ajaran sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam Sunni, di Islam Sunni ini ada empat dasar sumber hukum. Nah, yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini sebagai sumber hukum yang pertama dan paling utama. Dan yang kedua adalah as-sunnah atau hadis. Dan yang ketiga ada qiyas, ini penalaran analogis. Yang keempat ada ijma, ini konsensus ulama atau kesepakatan ulama. Nah, di Islam Sunni itu juga ada 4 ahli hukum yang dijadikan mazhab dalam beragama. 4 mazhab hukum tersebut itu adalah yang pertama itu ada mazhab Maliki, yang kedua ada mazhab Hanafi, yang ketiga ada mazhab Syafi'i, dan yang keempat itu ada mazhab Hambali. Nah, Islam Sunni ini aliran teologinya adalah aliran teologi Asy'ari. Nah, aliran teologi Asy'ari ini terkait dengan teolog Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Nah, ada beberapa gagasan teologi Asy'ari dalam Islam Sunni ini. Yang pertama itu adalah tugas pertama manusia adalah mengenal Tuhan melalui wahyu, karena wahyu itu lebih unggul daripada akal. Yang kedua, itu tidak ada yang seperti Tuhan dalam penciptaan. Yang ketiga, Al-Quran adalah firman Allah yang kekal abadi dan tidak dapat diciptakan. Yang keempat, tindakan berdosa tidak memiliki pengaruh pada iman seseorang muslim. Yang kelima,
manusia tidak memiliki kekuasaan untuk memulai atau menyelesaikan sesuatu tindakan. Yang mana itu berarti bahwa kuasa itu hanya milik Allah semata. Nah, lalu bagaimana dengan Syiah? Nah, Syiah ini adalah mereka yang percaya bahwa hak suksesi Nabi itu semata-mata hanya milik keluarganya atau ahlul bait. Nah, kemudian di Syiah itu juga ada 3 tren. Yang pertama itu ada Twelver Syiah, yang kedua ada Seveners Syiah, yang ketiga ada Fiver Syiah. Nah, Twelver Syiah ini mayoritas Syiah. Kemudian yang Sevener itu lebih dikenal dengan Ismailiyah, ini minoritas. Dan yang Fiver Syiah ini lebih dikenal dengan Zaidiyah, ini juga minoritas. Nah, lalu bagaimana dengan sumber hukum di Syiah? Nah, Syiah ini juga menerima Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber tekstual fundamental. Tetapi di Syiah ini juga memiliki koleksi hadis mereka sendiri, yang mana itu tidak hanya mencakup sunnah Nabi, tetapi juga dari Ali dan juga Imam 12. Lalu bagaimana dengan mazhab hukum di Syiah ini? Nah, mazhab hukum Syiah khususnya Syiah mayoritas atau Twelver Syiah ini adalah mazhab Ja'fari. Nah, mazhab Ja'fari ini dengan mazhab Imam 12. Kemudian sumber hukum yang dipakai Syiah itu juga menerima Al-Quran sebagai sumber hukum, kemudian sunnah Nabi, dan selain itu juga mereka memiliki koleksi hadis sendiri yang tidak hanya mencakup dari hadis Nabi tetapi juga dari Ali dan juga 12 imam. Nah, di Syiah itu 12 imam itu juga memiliki kedudukan sebagai penafsir dan otoritas hukum tertinggi. Nah, Syiah ini menolak analogi serta konsensus sebagai sumber hukum. Di Syiah tidak menggunakan qiyas dan ijma' sebagai sumber hukum. Nah, lalu siapa sajakah Imam 12 dalam Islam Syiah ini? Yang pertama itu ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Imam Hasan, kemudian ada Imam Husain, terus kemudian ada Zain al-Abidin, Imam Muhammad al-Baqir, kemudian Imam Ja'far Shadiq, ada Imam Musa al-Kazim, kemudian ada Imam Ali Ar-Ridho, kemudian ada Imam Muhammad al-Taqi, kemudian ada Imam Ali al-Naqi, kemudian ada Imam Hasan al-Ash'ari, dan yang Imam ke-12 ini adalah Imam Muhammad al-Mahdi. Oke teman-teman, saya kira pembahasan kali ini saya cukupkan. Nah, nanti bagi teman-teman yang ingin versi lengkapnya mengenai artikel yang saya bahas ini, teman-teman bisa membacanya di deskripsi saya. Nanti akan saya cantumkan pada deskripsi video ini. Oke, sebelum saya akhiri, saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan seksama. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tunggu pembahasan selanjutnya. Sekian dari saya. Apabila masih banyak kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.